Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Ibu bapak sekalian, perkenalkan nama saya Hari Sri Kahaptan Kusuma Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ibu bapak sekalian, bagaimana cara meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? Ya, kita tahu bahwa ada banyak cara ya. Peningkatan kualitas perencanaan dapat dilakukan setidaknya melalui 3 cara. Yang pertama, tentunya pengguna anggaran selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa pemerintah telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan barang jasa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Kemudian yang kedua, penyusunan spesifikasi dan KAK sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa dan atau penyedia di dalam pasar. Selanjutnya adalah ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri dan penyusunan RAB sesuai dengan spesifikasi teknis dan KAK sebagai dasar pengusulan anggaran. Selanjutnya yang kedua, ya, pengguna anggaran selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan. Antara lain, UKPBJ termasuk pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, personal lainnya, dan agen pengadaan. Dan APIP di masing-masing kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Dan yang ketiga, dalam penyusunan perencanaan pengadaan PAKPA dan PPK perlu mempertimbangkan yang pertama, hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya, analisa pasar dan atau rekomendasi strategi pengadaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya, ruang lingkup perencanaan pengadaan terdiri atas 6 kriteria atau 6 indikator, 6 unsur. Yang pertama adalah identifikasi pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang kedua, penetapan jenis barang dan jasa. Yang ketiga, penetapan cara pengadaan, selanjutnya pemaketan dan konsolidasi. Yang kelima tentunya juga harus memperhatikan waktu pemanfaatan barang dan jasa. Dan yang keenam, anggaran pengadaan, yang kesemuanya harus diumumkan dalam perencanaan pengadaan di dalam rencana umum pengadaan. Identifikasi kebutuhan barang jasa secara umum dilakukan dengan memperhatikan ya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang jasa. Kemudian aspek pengadaan berkelanjutan. Tentu juga mempertimbangkan penilaian prioritas kebutuhan barang jasa pada katalog elektronik dan barang atau jasa yang telah dimiliki atau tersedia oleh KL maupun perangkat daerah. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentunya setelah ada identifikasi kebutuhan, kita masuk kepada penyusunan spesifikasi teknis dan KAK dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, fungsi spesifikasi teknis sendiri, Ibu Bapak sekalian, paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi, ya, memberikan informasi kepada penyedia tentang kebutuhan penyedia. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai perbandingan. Spesifikasi yang ditawarkan penyedia menyediakan atribut produk yang ditawarkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam penyusunan spesifikasi teknis dan KAK, tentunya penyusunan spesifikasi teknis dan KAK harus ya menggunakan yang pertama adalah produk dalam negeri. Kemudian produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, produk ramah lingkungan. Adapun sumber penyusunan spek teknis dapat diperoleh dari yang paling utama tentunya adalah dari pengguna akhir, dari end user ya, Ibu Bapak sekalian, ya di masing-masing KL maupun Pemda. Kemudian bisa didapat juga dari industri, dari brosur, katalog dan sebagainya, ya yang kita bisa mintakan ya langsung ke pabrikan ataupun distributor. Kemudian standar dan informasi dari komunitas ya. Dari masyarakat praktisi, ya profesional dan sebagainya, dan instansi pemerintah ya yang dikeluarkan oleh secara resmi oleh lembaga ataupun instansi pemerintah. Nah, apa saja komponen minimal dalam spesifikasi teknis? Ya, spesifikasi teknis
minimal ya terdiri atas 4 hal ya, spesifikasi mutu atau kualitas, kemudian spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan spesifikasi pelayanan gitu ya Bu Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat dari 4 hal tersebut, tentunya ketika dirangkum itu menjadi sebuah yang disebut sebagai spesifikasi teknis dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Bagaimana ketika dalam penyusunan harga ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya. Penyusunan harga dalam pengadaan barang jasa pemerintah sendiri ini ada 2. Ya, yang pertama yang dikenal sebagai RAB atau biasa dikenal sebagai rencana anggaran biaya. Dan yang kedua yang dikenal dengan terminologi HPS, harga perkiraan harga sendiri atau owner estimate gitu ya, Bapak sekalian. Nah, penyusunan perkiraan harga dalam pengadaan barang dan jasa tentunya ketika menyusun RAB ini tidak lain maksudnya adalah sebagai bagian daripada upaya peningkatan kualitas perencanaan. Sedangkan ketika di dalam perencanaan sendiri tentunya ini salah satu komponen atau unsurnya adalah kita harus menyiapkan anggaran ya pengadaannya sendiri. Selain itu juga perkiraan harga itu juga dibutuhkan dalam tahapan persiapan pengadaan yang kita sebut sebagai penyusunan harga perkiraan sendiri atau persiapan atau penyusunan HPS ya. Nah, kapan ini waktu untuk menyusun RAB dan HPS ya Ibu Bapak sekalian? Ya tentunya penyusunan RAB ini di tahapan perencanaan ya, perencanaan pengadaan ya bersamaan dengan pengusulan anggaran, dan untuk penyusunan HPS itu dilakukan ketika dalam tahapan persiapan ya, di tahapan persiapan. Nah, RAB sendiri merupakan rincian detail kebutuhan anggaran untuk mencapai output pengadaan barang jasa ya. Tentunya RAB disusun dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen kegiatan dalam suatu pekerjaan. Tahapan penyusunan RAB dalam pengadaan barang jasa sendiri umumnya Ibu Bapak sekalian ini bisa kita mulai dengan dapat pengumpulan data dan informasi. Kita mendapatkan data informasi sebanyak-banyaknya ya, baik itu melalui RFI ya, melalui dengan FGD dan sebagainya. Kemudian identifikasi komponen pekerjaan ya. Kita mengetahui dengan ruang lingkupnya, kemudian kita breakdown menjadi komponen-komponen atau item-item pekerjaan. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan penentuan biaya terhadap harga satuan di masing-masing komponen. Ya. Nah, dari penentuan masing-masing komponen, maka kita bisa ya melakukan penyusunan rincian RAB. Ya, penyusunan RAB, dan itu kemudian ketika kita jumlahkan semua secara total disebut sebagai total RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, bagaimana dengan HPS? Ya, kita tahu bahwa HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan ya oleh pejabat membuat komitmen di tahapan persiapan pengadaan. Tentunya PPK di sini juga dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas untuk memberikan masukan ya atau memberikan input atau saran ya dalam penyusunan HPS. Ya. Kegunaan HPS paling tidak ada 3 Ibu Bapak sekalian. Yang pertama adalah untuk menilai kewajaran, ya, kewajaran harga penawaran atau kewajaran harga satuan. Kemudian untuk sebagai dasar penetapan batas tertinggi penawaran, dan yang terakhir untuk menetapkan besarnya nilai jaminan pelaksanaan yang penawarannya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Nah, ketentuan dalam penyusunan dan penetapan HPS sendiri ada 6 ya, Ibu Bapak sekalian. Tentunya bisa nanti dielaborasi ya, Ibu Bapak bisa melihat referensi-referensi lain ya di best practice ya dalam pengadaan. Yang pertama, HPS harus dihitung secara keahlian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung ya, overhead cost ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi HPS itu sudah merupakan biaya total. Nilai HPS tidak bersifat rahasia, namun rinciannya menjadi sifatnya rahasia. Ya, HPS bukan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya kerugian negara. Yang kelima, ya, juga HPS itu dikecualikan untuk pagu di bawah 10 juta. Kemudian untuk pengadaan melalui tool purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. HPS disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan. Ya, terakhir adalah bagaimana dengan strategi pemaketannya Ibu Bapak sekalian ya.
Jadi pemaketan pengadaan barang dan jasa ini pada prinsipnya adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai output berdasarkan prinsip pengadaan. Ya tentunya ini setelah mempertimbangkan ya efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, kemudian keterpihakan terhadap produk dalam negeri maupun UMK, dan dari sisi komersialnya. Ya, terakhir Ibu Bapak sekalian, tentunya pemaketan pada pengadaan barang maupun jasa konsultan ataupun jasa lainnya berorientasi paling tidak pada 5 hal, yaitu keluaran atau hasil yang ingin dicapai, kemudian volume barang atau jasanya, ketersediaan barang dan jasa, kemampuan pelaku usaha, dan tentunya ketersediaan anggaran belanja. Ya, demikian Ibu Bapak sekalian sedikit sharing ilmu, pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan gitu ya Ibu Bapak sekalian. Tentunya terhadap apa yang kami sampaikan, apabila ada tambahan komen silahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Demikian saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.